warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alena Nurmati Andika dengan NIM 213030703168 dari jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam video ini yang berjudul yaitu Etika Kepemimpinan Kepemerintahan. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu apa itu etika kepemimpinan kepemerintahan. Nah, etika kepemimpinan pemerintahan dapat dimaknai sebagai implementasi kepemimpinan pemerintahan yang memiliki pedoman nilai-nilai etika pemerintahan. Sebagaimana dipahami bahwa di dalam organisasi pemerintahan, peran pemimpin sangat sentral. Artinya, dinamika bergeraknya organisasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh perilaku pemimpinnya. Oleh karena itu, baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan oleh pemimpinnya. Kita akan masuk pada pokok pembahasan, yaitu yang pertama yaitu karakter kepemimpinan beretika. Yang kedua, arti penting kepemimpinan yang beretika. Yang ketiga, pengelolaan kekuasaan pemerintahan. Kita akan membahasnya, yaitu yang pertama, karakter kepemimpinan beretika. Kepemimpinan beretika akan menciptakan suasana kerja dalam organisasi lebih nyaman, produktivitas lebih tinggi, dan menyelesaikan konflik yang ada di dalam organisasi. Dalam konteks organisasi, publik atau pemerintahan, kepemimpinan yang beretika bersinggungan dengan hal makro. Hal tersebut mempengaruhi konsentrasi seorang pemimpin dalam menjalankan tugas dalam rambu-rambu moral untuk kepentingan layanan publik. Menurut Amundsson and de Andre 2009, ada 5 prinsip kepemimpinan beretika, yakni yang pertama adil, kedua terbuka, ketiga tanggung jawab, yang keempat efisien, yang kelima tidak ada kepentingan individu. Ada 5 prinsip etika dalam kepemimpinan yang perlu diketahui, di antaranya yang pertama yaitu integritas. Kapanpun ada tekanan besar untuk melakukan yang benar dan tidak, prinsip kepemimpinan yang beretika akan menjadi pedoman. Pemimpin dan karyawan hanya perlu menunjukkan keberanian dan integritas pribadi untuk melakukan apa yang benar. Dan yang kedua, loyalitas. Untuk mendapatkan kepercayaan dibutuhkan loyalitas. Dalam hubungan persahabatan sangat diperlukan di masa-masa sulit. Loyalitas akan diperoleh dengan dukungan dan dedikasi tugas yang ada. Yang ketiga, kejujuran. Nah, setiap orang harus menjaga sikap jujurnya ketika menghadapi rutinitas pekerjaannya. Mereka juga harus jujur dan tidak menipu atau menyesatkan informasi kepada orang lain. Yang keempat, menghormati dan peduli. Ini adalah 2 bentuk perilaku yang berbeda dalam organisasi, tapi mereka bisa berjalan bersama. Itu sebabnya mereka ditempatkan satu prinsip. Ketika seseorang eksekutif beretika dan dia belas kasih, baik hati dan perhatian, pemimpin perlu menunjukkan rasa hormat terhadap martabat, privasi, otonomi, dan hak karyawan. Nah, yang kelima, keadilan kepemimpinan. Meskipun begitu, pemimpin tidak boleh salah menggunakan kekuatannya. Dengan demikian, etika bisnis menghalanginya untuk mencoba dan tidak melakukan sesuatu demi mendapatkan keuntungan apapun. Selain itu, pemimpin tidak boleh memanfaatkan setiap kesalahan atau kesalahan orang lain. Mereka harus toleran, berpikir terbuka, mau mengakui kesalahan mereka sendiri. Pemimpin juga harus mampu mengubah keyakinan dan posisinya berdasarkan situasi. Yang kedua yaitu arti penting kepemimpinan yang beretika. Pentingnya kepemimpinan yang beretika sangat berpengaruh terhadap komitmen terhadap masyarakat, baik komitmen efektif, komitmen normatif, dan komitmen kontinuan. Etika kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki oleh seseorang kepemimpinan agar kepemimpinannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuannya bersama yang telah ditentukan sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku. Pentingnya kepemimpinan dalam organisasi pemerintahan dibutuhkan seseorang pemimpin yang handal untuk dapat membuat keputusan-keputusan ke arah pencapaian tujuan. Dari beberapa penting tersebut dapat kita simpulkan
dalam mencapai tujuan, maka pemimpin harus mampu menggerakkan badan dan mengarahkan pegawai yang bekerja dalam organisasi agar berpartisipasi yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk itu, dalam memimpin suatu organisasi, pemimpin biasanya memiliki sikap yang berbeda-beda dalam menanggapi persoalan yang ada dalam organisasi. Poin ketiga, pengelolaan kekuasaan pemerintahan, di mana seorang pemimpin pemerintahan merupakan satu sarana untuk membuat keputusan dan tindakan, mengimplementasikan keputusan atau tindakan, dan juga untuk mengevaluasinya. Untuk itu, kemanfaatannya sangat tergantung pada pemimpin, dan itu akan berpengaruh terhadap pengikut. Ada 3 jenis kekuasaan dilihat dari sisi kemanfaatannya, khusus dari sisi pengikutnya, yaitu yang pertama yaitu kekuasaan memaksa, di mana kekuasaan ini dilaksanakan pemimpin dengan memberikan tekanan untuk menimbulkan rasa takut pada diri pengikut bahwa sesuatu yang buruk akan menimpa mereka atau sesuatu yang baik akan diambil dari pengikut oleh pemimpin apabila mereka tidak mematuhi perintah pemimpin. Yang kedua, kekuasaan manfaat, di mana kekuasaan ini dilaksanakan pemimpin dengan cara memberikan keuntungan pada pengikut. Pengikut mengikuti pemimpinan karena alasan keuntungan yang akan diperoleh apabila mereka mengikuti perintah pemimpin. Nah, yang ketiga, kekuasaan yang berprinsip. Kekuasaan ini dilakukan oleh pemimpin untuk menggerakkan pengikut dengan cara pengikut mengikuti dan patuh pada pemimpin karena mereka percaya bahwa pemimpin dipercaya akan memberikan apa yang mereka inginkan. Selanjutnya yaitu etika, terutama berdasarkan suatu komitmen untuk melakukan hal-hal yang benar dan kekuasaan yang sah, menimbulkan kesediaan untuk mengambil risiko dalam melakukan hal-hal yang benar. Karena hal ini dihargai dan dicontohkan oleh pemimpin dan sesuai dengan visi yang dijelaskan oleh pemimpin. Terdapat 10 hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kehormatan dan kekuasaan pemimpin atas orang lain, yang pertama yaitu persuasi, kedua kesabaran, ketiga kelembutan, yang keempat ketersediaan, yang kelima menerima, yang keenam baik hati, peka, penuh perhatian, bijaksana, mengingat hal-hal kecil dalam hubungan dengan sesama, yang ketujuh keterbukaan, yang kedelapan konfirmasi perhatian, yang ke-9 konsisten, dan ke-10 integritas. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, di mana etika pemimpinan merupakan aspek yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Etika menjadi acuan perilaku pemimpin dalam bertindak. Pemimpinan harus jujur, rendah hati, cermat, dan cerdas. Perilaku yang baik dalam diri seorang pemimpin merupakan indikator etika kepemimpinan. Perwujudan etika dalam negara dapat terlihat dari kedamaian, kesejahteraan, dan keamanan warga negaranya, di mana semua itu toleransi dalam strategi politik yang diterapkan oleh penguasanya.